Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aminuddin dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2440511007. Saya akan mengerjakan tugas pendidikan Pancasila dengan menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan dan membagikan pemikiran serta wawasan kepada kalian semua. Merupakan sebuah kehormatan besar bisa menjelaskan tema berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih mendalami sebuah tema yang sangat relevan penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema ini tidak hanya sekedar menjadi bagian dari sejarah panjang negara kita, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam hubungan antar individu, dalam lingkungan sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara Indonesia, Pancasila adalah landasan yang mengikat kita semua, terlepas dari latar belakang etnis, agama, ataupun status sosial. Dalam memahami dan menghayati setiap sila yang terkandung dalam Pancasila, kita diharapkan dapat menjaga keharmonisan, memperkuat persatuan, serta menciptakan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat yang majmuk satu. Hari ini dalam presentasi ini saya akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman hidup yang relevan dengan tantangan zaman, dan bagaimana setiap sila dalam Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari bangsa dan bernegara. Saya berharap melalui presentasi ini kita semua dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta menjadi lebih siap untuk menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara, tetapi juga berfungsi sebagai pandangan hidup yang membimbing masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bisa menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang majmuk, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini tentu saja membawa tantangan, tetapi juga memperkaya kehidupan dan bangsa. Untuk itu Pancasila hadir sebagai solusi untuk menjadi kesatuan dan mengharmoniskan perbedaan. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk selalu menjaga rasa persatuan, saling menghargai, serta menjalani kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berkeadilan. Makna dan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna yang sangat dalam. Setiap sila mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah uraian tentang bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita. Yang ke-1 yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pancasila mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dengan rasa saling menghargai antar umat beragama dengan dengan semangat toleransi dan menghormati kebebasan beragama. Contoh penerapan di Indonesia, kita sering melihat masyarakat yang hidup berdampingan meskipun berbeda agama. Misalnya pada saat perayaan hari raya agama tertentu seperti hari raya Idul Fitri, Natal, atau Waisak, umat beragama yang berbeda saling memberikan ucapan selamat. Hal ini meskipun menunjukkan bahwa meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia tetap menghormati keyakinan orang lain. Selain daripada itu, pada tingkat pemerintahan negara Indonesia juga menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya yang tercermin dalam situasi yang dalam konstitusi negara dan berbagai kebijakan pemerintah. Masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan beradab, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, ataupun golongan. Ini adalah landasan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat penerapan sila ini dalam berbagai kebijakan pemerintahan yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, hak-hak masyarakat, misalnya program beasiswa kepada pendidikan yang memberikan program beasiswa kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, atau program jaminan kesehatan yang dapat diakses oleh semua warga tanpa memandang status sosial ekonomi. Selain itu, berbagai organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Indonesia juga memiliki tujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan, seperti penyediaan pangan bagi korban bencana alam atau pemberian pelatihan kerja bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa meskipun ada berbagai perbedaan di dalamnya. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Dan Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan tersebut adalah kekayaan yang harus dipelihara dengan semangat persatuan. Contoh penerapannya ialah salah satu contoh penerapan dari sila ketiga, semangat gotong royong yang ada di masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sesama warga tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, atau status sosial. Misalnya dalam kegiatan membersihkan lingkungan atau saat membangun infrastruktur desa, masyarakat bersama-sama bekerja tanpa membedakan status sosial mereka. Contoh konteks politik. Dalam konteks politik di mana meskipun ada perbedaan pandangan politik antar partai setelah pemilu, seluruh elemen masyarakat harus kembali bersatu untuk mendukung pemerintahan yang terpilih. Hal ini mencerminkan semangat persatuan yang ada di Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Prinsip ini mengajarkan bahwa keputusan Indonesia penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diambil berdasarkan kebijaksanaan yang melibatkan partisipasi rakyat.
Contoh penerapan di Indonesia itu sistem pemerintahan yang berbasis pada demokrasi mengutamakan musyawarah dan mufakat. Proses pemilihan umum atau pemilu di Indonesia adalah contoh nyata penerapan sila ini, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka setelah pemilu. Meskipun ada perbedaan pilihan, semua elemen-elemen masyarakat diajak untuk bersama-sama mendukung pemerintah yang terpilih. Contoh lain dari sila keempat adalah musyawarah. Musyawarah desa yang sering dilakukan di tingkat lokal. Dalam musyawarah ini, masyarakat bersama-sama memutuskan berbagai kebijakan atau kegiatan yang akan dilakukan di desa mereka, seperti penggunaan anggaran untuk membangun atau pembangunan atau juga pengelolaan sumber daya alam setempat. Dan untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut agar setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan sosial ini mencakup akses yang setara keadilan sosial ini mencakup akses yang setara terhadap pendidikan, Pancasila, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan hidup yang layak. Contoh penerapannya ialah pemerintah Indonesia memiliki berbagai program untuk mencapai keadilan sosial, seperti program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH, yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin, serta program Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan Kartu Indonesia Pintar yang disebut KIP, yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Di tingkat lokal seringkali ada inisiatif dari masyarakat untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, seperti membangun rumah layak huni untuk warga miskin atau mengadakan pelatihan keterampilan bagi warga yang belum bekerja. Semua ini adalah contoh nyata penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulan Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai perbedaan dalam semangat kebersamaan dan keadilan. 5 sila dalam Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh rasa hormat terhadap Tuhan, sesama manusia, serta terhadap keadilan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar nilai, tetapi juga menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan damai. Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya tekankan dalam kesempatan kali ini. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki nilai luhur yang tidak hanya relevan dalam konteks sejarah bangsa, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kita untuk hidup dalam keselarasan dengan Tuhan Yang Maha Esa, menghormati martabat setiap manusia, dan menjaga persatuan bangsa, mengambil keputusan melalui musyawarah yang bijaksana, dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban kita untuk memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dengan memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita akan mampu berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya berharap melalui presentasi ini kita semua dapat semakin menyadari betapa pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam tindakan dan sikap sehari-hari. Tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai luhur tersebut. Tidak hanya untuk diri kita sebagai
bangsa Indonesia, tetapi juga untuk generasi penerus bangsa. Terakhir, mari kita terus bersama-sama berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta memperjuangkan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita Pancasila yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian saya mengakhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.